Gimana? Udah spesial. Iya Pak, sebentar Pak ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Atau sambil ini nggak apa-apa juga. Kita mulai terus nanti kan bisa. Iya Pak. Iya silahkan. Oke, baik. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita buka kelas teori kritis. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan biar kita mengetahui di mana tingkat kesulitannya ya. Silakan bertanya dulu ya. Yang masih dibingungkan teman-teman apa kira-kira ya? Permisi Pak, izin bertanya. Oh iya, Mas Andrian. Iya Pak, kalau saya pakai teori rasionalitas komunikatifnya Jürgen Habermas itu bisa Pak, Habermas? Rasionalitas bisa, karena Habermas itu kan juga termasuk teori kritis ya. Dia madhab Frankfurt ya. Oke, Bisa, Mas. bisa. Nanti diterapkan di apa, Mas? Maksudnya apa? Aksinya apa? Kayak misalnya konflik yang rame-rame loh Pak, apa tentang perbedaan kayak perbedaan persepsi atau perbedaan ideologi atau agama gitu Pak. Bisa atau enggak Pak? Oh, bisa juga ya. Komunikatif. Tidak. Tadi apa? Rasionalitas komunikatif ya? Oke Pak. Oh ya, komunikatif ya. Bisa, Mas. Jadi nanti Anda mengambil ketegangan ya, ketegangan antar pemeluk agama ya. Iya Pak. Nah, terus Anda nanti memberikan aksi apa gitu ya, misalnya. Karena ini kan dari kritis ini kan kita coba untuk bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi apa macam bagaimana kita mengatasi ya minimal dengan cara kita ya. Ketegangan-ketegangan, konflik-konflik itu ya di apa antar penganut beragama itu. Ya. Karena komunikatif itu sebenarnya adalah lebih mengutamakan kepentingan ya, kepentingan publik atau kepentingan orang lain itu komunikatif. Jadi nanti coba pelajari itu, memang agak rumit sih sebenarnya. Karena Habermas itu ya dia memang jagonya teoritis ya. Dia yaitu kehebatan teori kritis itu madhab Frankfurt itu kan meracik-racik itu ya. Dia memang jago ya. Jadi ketika bicara tentang masyarakat atau tindakan komunikatif itu tak lepas dari Emil Durkheim ya. Nanti ada nuansa Emil Durkheim, lalu ada nuansa Habermas ya. Kalau di Habermas itu kan I and me ya, bagaimana ada ego kita, ego itu, lalu masih ada me itu bagaimana kita tuh terintegrasi ke masyarakat ya. Nah, di Durkheim itu sebenarnya kita itu lebih cenderung ke masyarakat ya, cenderung mengutamakan istilahnya ya. Maka tindakan komunikatif itu tindakan yang tadi itu, bagaimana kita lebih mementingkan kepentingan publik. Ya itu. Jadi ya boleh Mas Andrian. Oke. Bisa pakai rasionalitas komunikatif ya Pak ya? Ya boleh ya, bisa komunikatif. Oh iya, baik. Teman-teman ada lagi yang lainnya? Itu Pak, izin bertanya Pak. Permisi Pak, saya mau Ya. tanya. Tadi itu siapa sebelum Pak Novi itu? Iya saya Pak. Ya Mas. Saya Arfian. pakai relasi kuasanya Foucault Pak. Nah, Foucault ini nanti akan dibahas di ini Mas, di teori postmodern ya. Foucault tidak teori kritis ya, dia tidak
istilahnya memang dia nggak suka, bukan gini ya, dia dulu awalnya beberapa sih mempelajari Marx ya, mempelajari Marx dan juga beberapa juga diajak oleh Althusser dan kawan-kawan untuk untuk merapat ke Marxian ya, Marxis. Tetapi Foucault akhirnya menolak Marxis, sehingga dia tidak masuk dalam Marxisme, tidak termasuk dalam Marxian, dan tidak juga termasuk dalam teori kritis. Jadi dia justru malah berseberangan ya dengan teori kritis itu ya. Dia agak kontras dengan teorinya Marx. Jadi itu nanti Mas Arfian ketika nanti ambil teori postmodern ya, itu Foucault ya. Oh, baik Pak. Berarti saya harus ganti teori, Pak. Ya itu karena itu teori postmodern ya, berbeda ya. Jadi kayak jadi agak berbeda ketika memandang tentang kekuasaan ya antara Foucault dengan Marx gitu ya, antara Foucault dengan Habermas ya. Itu agak kontras, bahkan berseberangan ya. Mungkin cari yang di teori kritis saja, Mas. Oke, Ya. nanti kita tunggu lagi ya, apa yang nanti Anda dapat ya. Oke, yang lain? Atau Mas Arfian dulu? Ya, baik, Pak. Selain Siap, Foucault Pak, siap. apa kira-kira Mas Arfian? Mas Arfian lagi, coba Mas Arfian. Selain Foucault apa? Ya, Pak. Gimana, Pak? Selain Foucault. Bentar, Pak. Masih nyari teori, Pak. Oh iya, oke. Boleh. Saya Kita lanjut tertariknya itu, Pak, yang teori kritis tapi memandang tentang gimana, Pak? Berarti masih mencari ya Mas Arfian ya? Iya, Pak. Saya Oh, itu iya. tertariknya itu teori kritis yang memandang ke pemerintahan, tentang pemerintahan gitulah, Pak. Itu apa, Pak? Habermas bisa, Mas. Oh Habermas. iya, Pak. Baik. Saya cari-cari dulu ya, Pak. Iya, boleh. Tentang Ya, makasih, ya. Pak. Oke, sama-sama, Mas. Mbak Novi tadi ya? Saya mau Novi. bertanya, Pak. Ah, Ya. Mau pakai teori Adorno yang negativitas total. negativitas total. Adorno ya, boleh. Cuma nanti ketika aksinya apa? Iya, kamu lebih tinggi daripada aku. Itu manusia yang Iya, biasa kan. Ada yang kau lebih tinggi sumpah. manusia yang rakus sama sumber daya alam sehingga terjadi bencana gitu, Pak. Bentar ya. Nonton TV tapi nonton TV. Jadi kupu-kupu. Itu Natasha itu. Mungkin di Oke. Novi, bagaimana? Ya. Apa akhirnya? Nanti diterapkan di apa, Novi? Apa, Pak? Maaf, putus-putus. Nanti diterapkan di apa kira-kira aksinya? Sudah putus-putus ya. Oke, Novi. Kira-kira nanti diterapkan di apa, Novi? Mungkin kasus yang belakangan ini kayak banjir gitu, Pak. Kayak apa? Itu kan akibat dari kayak banjir. Itu kan akibat dari rakusnya manusia mengambil sumber daya alam dan menggunakan teknologinya. Oh iya, terus nanti ya oke, Bisa itu nggak, betul. Pak? Terus nanti aksinya apa yang kamu lakukan? Misalnya membuat apa? Kan pasti slogan anti ini kan?
anti apa? Illegal logging ya? Atau apa? Penebangan liar atau apa? Ya, iya bisa, terus atau nggak boleh buang sampah sembarangan gitu, Pak. Ya, jadi banjir itu kan macam-macam ya, ada banjir bandang ya. Itu kan jadi betul ya, ada penebangan hutan satu, yang kedua kan ada juga ini ya, kecenderungan manusia sekarang itu kan tinggal di daerah-daerah apa, daerah sungai ya, istilahnya daerah-daerah resapan ya, sehingga itu juga Situ. memperparah banjir ya. Kalau buang sampah, iya tapi nggak seperti yang dua itu. Nah, nanti yang penting Mbak Novi kan bisa memberikan apa istilahnya ya, istilahnya aksi pencegahannya dengan apa kan gitu ya. Misalnya, oke bisa mewawancarai masyarakat yang membuang sampah juga boleh ya, yang suka membuang sampah sembarangan. Atau Novi sekarang tinggal di mana? Kediri, Pak. Oh, Kediri nggak ada hutan ya? Nggak Nggak ada. ada ya? Nggak ada ya? Ya. Bisa kalau ada hutan gitu misalnya mewawancarai masyarakat-masyarakat yang sering melakukan apa? Pencurian kayu itu misalnya, atau masyarakat yang istilahnya ya mengalihfungsikan hutan ke pertanian, nah itu juga boleh. Atau juga bisa mewawancarai masyarakat-masyarakat yang tinggal di apa ya, kalau di Surabaya itu stren kali, atau di daerah-daerah yang sebenarnya itu bukan tempat yang layak, pemukiman yang layak. Jadi kadangkala itu banjir itu disebabkan atau rumah-rumah yang longsor itu karena memang bukan tempat yang aman sebenarnya. Dulu Belanda itu punya ini ya, punya peta ya. Jadi tempat-tempat yang bisa ditempati, yang tidak itu ya. Dulu zaman Belanda. Tapi sekarang kayaknya ini apa, peta itu sekarang nggak dipakai ya. Sekarang kan karena kepadatan penduduk mungkin ya akibatnya itu ya. Oke, yang penting nanti Mbak Novi punya ini ya, punya semacam skenario ya, skenario tindakan, bisa pencegahan, bisa sosialisasi juga boleh. Oke, itu Mbak Novi. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya Pak mau bertanya. Iya, Mbak Ersa. Saya Pak, habis Ersa saya Pak. Oh ya, setelah Mbak Ersa nanti Mas Rafli ya. Iya Pak, Silakan. baik Pak. Saya memakai itu Pak, identitas kultural dari Stuart Hall. Apa boleh Pak? Dari? Stuart Hall. Oh, itu dari, coba bahasanya agak enggak keras. Stuart Hall Pak. Oh, Stuart Hall. Jadi itu juga bolehlah teori kritis, tapi dia ini ya, dia lebih ke media ya. Media ya. Maksudnya Pak, itu kebudayaan kan Pak? Kenapa? Iya, itu iya. tentang kebudayaan kan Pak? Iya, tapi dia praktiknya itu di media ya, di media. Ya, Media sosial atau media kayak koran, TV gitu Pak? Ya, ini bisa televisi. Jadi kan dia culture kan ya. Jadi critical culture studies ya. Dia kan culture studies ya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya coba nanti pelajari ya. Nanti yang penting itu kira-kira siapa yang mempengaruhi Stuart Hall ya. Nanti ya. Itu biasanya dipakai kajian-kajian komunikasi. Kajian-kajian memang menjadi teori yang dipakai di teori komunikasi ya. Tapi coba ya itu yang penting dipelajari dulu. Kira-kira ada nggak kaitannya dengan Mother Frankfurt ya? Kira-kira ya. Itu ya. Memang dia teori kritis, memang, tapi lebih ke arah culture studies ya. Culture studies atau biasanya dipakai sosiologi budaya itu ya. Sosiologi budaya, culture studies. Nah, itu. Dan memang dia juga mengkritik sih, mengkritik budaya massa ya. Budaya televisi, sinetron itu cocok gitu ya dia. Itu. Oke. Pak, kalau saya itu Pak meneliti tentang media
sosial, Pak. Itu nggak bisa ya, Pak? Lu boleh aja, gak apa-apa. Oh, Media berarti saya sosial bisa meneliti tentang media TikTok itu ya, Pak? Bisa juga. boleh, ya nanti kan Anda akan melihat dampak TikTok-nya kan ya, kalau dari Stuart Hall itu ya. Itu Iya, dampaknya nanti terus Anda akan melakukan aksi apa kan gitu kan ya. Misalnya kan Anda nggak setuju dengan TikTok itu misalnya ya. Atau mungkin Anda punya strategi misalnya, oke masyarakat ini kan suka TikTok. Lalu bagaimana TikTok ini sebenarnya diberdayakan kan gitu ya. iya, Pak. Yang menarik itu kan ada itu yang pelajar dari India, dari Pakistan itu ya. Rusna Nur nggak salah itu ya. Itu pakai TikTok ya, tapi dia akhirnya terkenal di sejagat ya itu ya. Nah, itu dalam arti TikTok itu juga tidak selalu buruk ya, tergantung pada bagaimana dia menggunakan TikTok itu ya. Iya boleh. Berarti ini saya dampaknya atau kelebihan kekurangan, Pak? Kenapa? Berarti saya ini neliti dampaknya atau tentang kelebihan atau kekurangan dari TikTok itu. Kalau teori kritis ini kan sangat jelas ya. Jadi dia itu memang mau coba melajari dampak dari teknologi kan. TikTok itu kan teknologi ya, digital ya. Nah, di teori kritis ini memang dia khusus mempelajari tentang itu dampaknya. Lalu nanti dia akan melakukan semacam treatment. Oh, akhirnya misalnya gini ya, saya nggak tahu nanti ya Irsa ya. Irsa nanti misalnya setelah mempelajari TikTok itu dampaknya itu seperti apa. Misalnya minimal misalnya dari tentang waktu, mereka banyak menggunakan waktu sia-sia misalnya itu kan termasuk handphone misalnya kan, itu kan di teori kritis ini kan dia mencoba untuk kritik ya. Ya, makanya teori kritis itu kritis terhadap apapun nih, terhadap teknologi, terhadap TikTok, termasuk TikTok itu misalnya itu ya. Mungkin nanti di postmodern akan beda ya, seperti yang tadi yang teman kamu tadi pakai Foucault itu akan berbeda. Mungkin dia melihat mungkin TikTok itu penting bagi perempuan ya, bagi anak-anak atau bagi mungkin kelas-kelas tertentu ya, bagi orang-orang tertentu itu penting. Nah itu kalau di Posmo itu dia bedanya antara Posmo dengan teori kritis ini kan jelas di sini ya, di posisinya misalnya kalau teori kritis ini kan sudah a priori terhadap teknologi ya, dia itu sudah kayak ya tadi ya a priori ya, dia sudah menganggap bahwa teknologi ini kayaknya memang awalnya diciptakan untuk membantu manusia, tapi pada akhirnya teknologi ini akan membelenggu kan gitu ya, akan membelenggu. Nah itu di teori kritis, tapi di teori postmodern mungkin akan lain melihatnya. Jangan dia tidak a priori dulu terhadap teknologi, dia lebih misalnya melihat aspek, nah kalau memang orang itu membutuhkan TikTok, dengan TikTok itu dia lebih eksis, ya ngapain, kan bisa saja, boleh-boleh saja, lah itu di postmodern. Nah makanya di teori kritis ini dari awal sudah mengambil posisi ancang-ancang ya, sudah mengambil posisi bahwa teknologi ini rasional awalnya, tetapi nanti akan menjadi mitos kan gitu ya, menjadi irasional karena terlalu ketergantungan manusia terhadap teknologi itu terlalu berlebihan. Nah itu termasuk terlalu berlebihannya itu akhirnya menjadi irasional. TikTok awalnya mungkin rasional, tapi bisa jadi menjadi irasional misalnya itu ya. Jadi nanti ini kan tergantung nanti ini pada studinya Mbak Irsa itu kan. Ini menarik kalau nanti menjadi skripsi, itu juga akan menarik ya, menjadi tema skripsi tentang TikTok, dampak TikTok misalnya. Nah itu tuh menarik. Jadi kalau bisa teman-teman ini sekalian misalnya akan mencari tema skripsi ya. Nah, itu. Ya itu ya seperti itu nanti Mbak Irsa ya. Jadi nanti Anda amati apa dampaknya TikTok ini bagi orang-orang atau bagi penggunanya itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi nanti misalnya gini, mungkin di teori kritis ini mungkin Anda curiga ya pada TikTok itu. Tapi nanti kalau Anda misalnya selesai teori kritis ini,
nanti Anda pakai di teori postmodern, Anda mengambil kajian TikTok lagi, mungkin agak berbeda jalan pikirannya. Jalan pikirnya mungkin berbeda. Oke, mungkin seperti itu ya. Tadi silakan tadi yang setelah Mbak Novi tadi itu. Pak, saya Pak. Oh iya Pak, saya Pak. Tadi ya, apa Mas apa tadi itu? Mas Rafli Pak. Iya, Mas Rafli dulu. Ya, ini saya pakai itu Pak, teorinya Axel Honneth yang politik rekognisi. Iya, itu Bisa ya, Pak. bisa, betul. Itu bisa. Nanti saya Ya, sambungkan sama itu Pak, kasus vaksin yang di ruang publik itu harus halal itu Pak, yang di Indonesia itu Pak. Kan bisa telah pakai politik rekognisi itu Pak. oh, bisa juga yang vaksin ya. Vaksin Ya. vaksin di Indonesia apa harus halal ya. Iya benar Pak. Harus halal. Ya, jadi ini kan dilema ya seperti ini cocok ya dalam kajian teori kritis ya, kajiannya dilema. Kalau nggak nggak dipakai kena COVID. Kalau dipakai, ya. Jadi ini dilema. Oke, bagus itu Mas Rafli. Jadi posisi banyak orang yang a priori juga ya terhadap vaksin ya. Tapi orang juga tergantung pada vaksin ya. Satu-satunya yang dianggap solusi untuk mencegah COVID ini kan ya vaksin ya. Saya kira kok. Jadi ini dilema. Ibaratnya seperti si malakama ya. Seperti makan si buah si malakama. Ya, itu cocok. Saya kira ya saya setuju Mas Rafli ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya tadi sama siapa tadi yang sebelum Mas Rafli itu kan ada dua yang mau ya. Saya Pak. Oke, silakan. Setelah Rafli. Saya Pak. Mas Novan ya. Teorinya Teorinya? Erik Sebentar Mas. Yang psikoanalisis human. Teorinya Erik Fromm yang mana Mas? Dialektik. Agak ini Mas, agak apa? Suaranya agak putus-putus Mas. Coba diulangi lagi Mas. Ini tak matikan dulu videonya. Mas Novan. Jelek. Sinyalnya ada masalah sinyal kayaknya Mas. Ada yang bisa menerjemahkan yang dikatakan Mas Novan tadi? Halo? Ya. Silakan, ada yang bisa membantu saya? Apa tadi yang dikatakan oleh Mas Novan? Saya juga kurang dengar, Pak. Oh, Kami juga kurang kedengaran, Pak. Coba saya bantu, Pak. Soalnya Novan juga udah ngelis di grup. Jadi ya, Novan itu ambil teorinya Erik Fromm itu yang psikoanalisis humanis. Oke, ya boleh. Terus kira-kira diterapkan di apa itu Mbak Gita? Nah, kurang tahu Pak. Soalnya yang tahu Novan, yang di grup itu cuma dia teorinya sama tokohnya. Iya, karena itu bagus ya. Jadi analisa ya. Memang background pendidikannya Erik Fromm itu emang psikologi ya. Dan dia terinspirasi oleh kehidupan orang tuanya ya. Dia sebenarnya teori-teori Erik Fromm itu banyak mengambil pengalaman orang tuanya yang sering mengalami kekerasan ya. Ibunya mengalami kekerasan. Itu ya. Jadi akhirnya dia bertanya itu di mana sisi humanismenya manusia kan gitu ya. Istilahnya katanya berjanji bahagia tetapi hidup semati istilahnya. Tapi pada kenyataannya mereka seringkali melakukan kekerasan. Nah, itu kenapa? Akarnya itu ya. Jadi itu beberapa Erik Fromm mencari akar ya, akar kekerasan gitu ya. Akar humanisme. Oke, bagus, boleh nggak apa-apa.
Oke, tadi ada mau Pak, saya Bima Pak, atau boleh Pak? oke, siapa? Oke, Mas Petrus ya. Iya Pak. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu Pak. Kalau saya kan pakai tokonya toko Eric Fromm juga. Nah, ini ada yang namanya keterasingan manusia atau alienasi. Nah, itu masuk teori dari dia atau gimana Pak? Itu termasuk teori kritis nggak Pak? Alienasi dari Eric Fromm ya. Iya Pak. Iya, alienasi itu kan Mas Petrus kan pernah sudah mendapatkan di teori modern itu ya. Alienasi itu teorinya siapa kira-kira? Karl Marx Pak. Ya, Karl Marx. Tetapi ternyata Eric Fromm juga menggunakan konsep itu kan ya, alienasi Iya ya. ada Pak, ada. Bagus ya, Kak. Jadi betul ya, Eric Fromm akhirnya menggunakan konsep alienasinya Marx itu, tapi jelas akan beberapa direvisi ya, istilahnya bisa jadi ditambah-tambahi dari sisi psikoanalisa kan ya. Iya kan, karena Marx itu kan memang lebih ke struktural ya, Marx itu ya. Dia bicara tentang alienasi, tetapi lebih ke arah struktural. Istilahnya mengabaikan individu kalau Marx itu ya. Tetapi di tangannya Eric Fromm ini kan akhirnya dia akan mendiagnosa alienasi ini dari perspektif ya psikoanalisa, dan mungkin saya kira kalau lebih menarik Eric Fromm ya. Dalam arti dia akan lebih ke studi-studi yang lebih mikro ya, lebih mikro. Kalau Marx itu kan ya, dia lebih ke arah struktural ya, Bang. Jadi basis analisisnya itu dia kelas sosial. Tapi Eric Fromm ini kan basisnya kan lebih ke arah individu, pengalaman kehidupan dia, orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya itu. Ya, boleh Mas. Terus. Boleh ya Pak? Nah, Oke, makasih Pak. Oke. Tadi ada yang Linggar ada. Linggar sama siapa tadi ya? Bima ada. Nah, silakan. Pak, saya dulu Pak. Ayo Bima. Ini Pak, saya kedengaran Pak. Coba diulangi lagi Bima ya. Tadi karena ada putus ya. Coba lagi. Cek. Kedengaran Pak suara saya? Ya, dengar Mas, dengar. Coba tak off-kan dulu videonya. Dengar Mas. Ini Pak, saya cek. Saya ini Pak ambil Ayo Bima. Eric Fromm Pak. Iya, Eric Fromm yang apa Bima? Revolusi Harapan Pak. Apakah bisa Pak? Iya, apa bisa Pak? Pokoknya semua teori Eric Fromm boleh semua. Boleh, karena Eric Fromm boleh. Eric Fromm. Ya, terus nanti gimana Bima? Kamu terapkan di apa Bima? Ya ini Pak, saya masih bingung Pak. Jadi saya masih baca bukunya Eric Fromm dulu Pak. Yang setelah dibaca oleh Bima, apa yang didapat untuk sementara ini? Kalau saya ini kan tentang membahas yang apa ya? Pokoknya kan manusia ini. Halo? Iya, halo. Iya, Mas. Lanjut. Cek. Bisa, Mas. Saya bisa dengar, Mas. Suaramu kedengaran, Mas, ya. Ayo, Mas Bima. Ini Pak, kan kalau Eric Fromm kan ini yang harapan itu kan bersifat paradoks. Nah, ini saya masih membaca ya kurang lebih sebagian lah Pak, belum semua. Ya. Jadi masih belum bisa menyimpulkan. Iya, paradok ya, betul. Iya. Paradok itu seperti ini, Mas ya. Kadang-kala misalnya gini, kita mau anti kapitalis gitu ya. Misalnya ya, kita anti kapitalis, misalnya anti produk ini, tetapi yang kita pakai itu produk itu, itu namanya paradok. Jadi kadang-kala kita itu anti kapitalis ya, tetapi air yang kita minum itu aqua atau klub atau istilahnya produk dari
minuman komersial ya. Nah, misalnya kalau kita anti kapitalis, maka ya dari minum itu coba untuk mandiri, bagaimana mengelola sumber daya air itu misalnya biar tidak membeli ya, kita dan masyarakat itu biar tidak membeli. Nah, tetapi ketika kita ngomong anti kapitalis, tapi kita itu tetap membeli, misalnya lalu memakai pakaian yang bermerek, nah itu paradok ya. Memang kebanyakan manusia itu paradok ya. Ya, nah misalnya ya itu salah satu contoh ya, misalnya itu. Itu Mas Bima. Tapi nanti coba dibaca lagi lebih mendalam Mas Bima ya. Nanti coba terus mengambil kasus yang dekat-dekat di daerahnya itu ya. Di Jagir situ siapa tahu ada. Iya, atau Pak. apa. Ya, observasinya lebih enak kan gitu Mas Bima ya. Oke, Mas Bima. Sip. Saya, Pak. Ya, lanjut tinggal. Saya pakai teorinya Eric Fromm yang seni mencintai, Pak. Oke, terus nanti kamu gimana? Kamu terapkan? Itu, Pak, di dalam buku saya baca, kedengaran apa, Pak? Iya, kedengaran. Ada teori cinta. Oke. Terus di dalam itu ada objek-objek cinta, Pak. Salah satunya itu cinta erotis. Lalu saya ingin mengkaji tentang perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, Pak. Oke. Sip. Itu loh yang sekarang kan banyak itu ya. Angkanya kan tinggi kan ya. Iya, Pak. Tinggal di mana tinggalnya? Saya di Sidoarjo, Pak. Wah, kamu tinggal ke ini aja nanti kamu observasinya ke ini aja ke pengadilan ya. Iya, Pak. Pengadilan agama kan banyak itu ya. Iya, baik. Nah, kamu wawancarai, itu menarik itu ya. Iya, Itu Pak. bisa sip itu oke. Nah, kamu nanti misalnya subjeknya macam-macam, bisa guru juga bisa ya. Kan banyak itu juga angkanya ya. Iya, Pak. Konon kok ada data mengatakan kalau setelah dapat sertifikasi ini kok apa? Angkanya naik kan itu misalnya ya. Menarik. Ya, oke, sip. Terima kasih, Pak. Oke, baik Linggar. Ayo lanjut yang lain. Jadi Linggar ini saya sarankan ke pengadilan agama ya kalau mencari subjek ya wawancara di situ. Kan nanti kan mereka kan sebelum sidang atau setelah sidang kan jadi wawancarai. Siap, Dan Pak. mereka kan antri juga kan wawancara. Nilai nggak tahu apakah satu hari itu biasanya pengadilan agama itu ya ada macam-macam ininya Linggar. Ada yang ini istilahnya yang masih proses membuat BAP itu ya. Ada yang sudah sidang macam-macam. Ada yang baru mendaftar juga ada. Jadi nanti datanya banyak itu Linggar. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Pak. Iya, oke, Nevi. Saya pakai itu, Pak. Manusia satu dimensi punya siapa? Harga Markus ya? Iya. Markus ya. Manusia satu dimensi. Oke, bagus. Terus nanti kira-kira yang kamu kaji apa itu, Nevi? Itu kayak saya baca sedikit kan itu tentang kayak konsumsi gitu loh, Pak. Konsumtif. Jadi Ya, mau kayak arahin ke apa namanya orang-orang yang suka kayak K-pop gitu loh, Pak. Kan mereka kadang beli. Ini suara saya terdengar nggak? Kedengaran ya, walaupun agak tersendat-sendat tapi masih bisa didengar Nevi. Jadi ya, orang-orang yang suka kayak budaya K-pop gitu. Jadi mereka kadang beli kayak barang-barang tapi nggak lihat nilai gunanya gitu loh, Pak. Apa mereka nggak ngerti kegunaannya ya? Bukan, maksudnya kayak apa ya? Ada kayak yang boneka kayak yang stand, tapi harganya itu
mahal gitu, Pak. Oh iya iya. Itu Harganya apa? mahal. Itu nanti nggak kesulitan mendapat subjeknya wawancaranya nanti. Enggak. Soalnya kebanyakan teman saya gitu semua sih, Pak. Oh iya ya sip. Kalau bisa ya nanti bikin video ya. Bikin video terus istilahnya waktu wawancara itu ya. Iya. Bagus Ya. itu Nafi. Iya, sip. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Pak, saya Pak. Oh iya, Natasha. Ya. Pak, ini saya itu ambil teorinya ini sama kayak kelas A kemarin. Saya ambil teorinya Eric Fromm yang tentang eksistensialisme kebebasan manusia itu. Eric Fromm tentang Eksistensialisme manusia dalam kebebasan. Oh iya, oke. Iya itu, Pak. Oke, sip. Tapi saya masih belum nemu untuk analisis kayak kasusnya dalam untuk nanti teorinya itu belum nemu, Pak, masih nyari-nyari. Kalau sudah membaca beberapa konsepnya, Sudah, kemarin saya nemu jurnal-jurnal terus baca artikel juga tentang itu teorinya. Sekarang masih baca juga. Mungkin setelah baca itu kira-kira Natasha seperti apa mungkin gambaran awalnya? Pokoknya kalau teorinya Eric Fromm itu setahu saya itu kan terpengaruh sama teorinya Marx juga yang Bapak bilang kemarin yang human life sama human being itu ya. Iya, Yang satunya itu manusia itu seperti hewan, yang satu sisi manusia juga ya itu berproses dan mengekspresikan diri gitu. Nah terus itu Pak, saya lihat ada salah satu jurnal itu yang meneliti teori itu, terus dia tuh gunain analisis kasus itu tentang orang tua yang istilahnya menelan anaknya gitu. Jadi anaknya itu sifatnya nggak jauh dari orang tuanya, gitu kira-kira. Itu gimana, Pak? Tadi Pak, anaknya yang kata-kata terakhir tadi, anaknya apa Natasha? Anak itu sifatnya nggak jauh dari orang tua. Jadi kayak anak itu cerminan dari apa yang orang tua inginkan gitu loh, Pak. Misalkan orang tuanya itu pokoknya keinginan orang tua itu apa yang diinginkan oleh anak gitu. Intinya gitu, kemarin saya baca. Analisis Gitu. teorinya kayak gitu, analisis kasusnya. Oh iya kan. Kira-kira misalnya nanti diterapkan di apa? Mungkin punya gambaran mungkin sekilas awal. Natasha. Gimana, Pak? Kira-kira rencananya mau diterapkan di apa? Kasus? Kalau saya ngambil kasusnya belum tahu Pak mau ngambil kasus apa. Soalnya kan saya masih baca juga teori-teorinya di jurnal-jurnal lain gitu. Saya belum paham secara penuh gitu. Terus kemarin saya lihat ada contoh kasusnya yang kayak gitu itu. Iya. Jadi sebenarnya anak itu perilakunya tidak jauh dari orang tua ya kayaknya ya. Iya Pak. Misalnya tadi itu anak-anak yang suka gadget itu gimana? Mungkin bisa nggak ya Natasha ya? Gimana Pak? Anak-anak yang suka menghabiskan waktu untuk lihat game atau hanya menghabiskan waktu untuk di internet itu misalnya. Oh iya. Kan sekarang kan anak-anak kan banyak ini ya, istilahnya orang tua kan sekarang banyak ini ya, istilahnya biar anaknya nggak nangis kan dipegangi handphone ya. Iya Pak. Ya, sekarang kan ini kan anaknya kan diasuh oleh mesin ya. Sekarang kan anak-anak kan diasuh oleh mesin ya, tidak diasuh oleh orang tua ya. Nah, orang tuanya kan sibuk ya, orang tuanya sibuk TikTok tadi ya. Orang tuanya sibuk TikTok, orang tuanya juga sibuk
sibuk di dunia online juga ya. Anaknya akhirnya ya dia biar diam, biar dia tidak rewel, ya juga dipegangi handphone, hampir sama ya. Nah itu, tapi kadang-kadang anak-anak kan disalahkan, sementara orang tua kan nggak disalahkan ya. Iya. Misalnya, coba bisa nggak itu misalnya ya, itu kan lagi tren ya sekarang ini kan, kecanduan kan, anak-anak yang kecanduan itu. Iya, Pak. Kecanduan. Ya nanti saya yakin kamu bisa ya, Natasha, kamu istilahnya kan kamu ini kan saat ini kan sedang mencari referensi ya, lalu membaca referensinya kan ya. Nah, nanti kamu akan menemukan dengan sendirinya ya setelah kamu nanti membaca ya. Lebih Iya, baik, mendalam. Pak. Oke. Ya, Bagus. makasih, Pak. Natasha. Oke. Lanjut ya. Saya Pak. Pak, saya Pak. Oke, silakan. Itu saya sudah nemu Pak. Jadi kalau misal kemarin kan masalah itu loh Pak, kritik pemerintah loh Pak. Itu saya sandingkan ke demokrasi deliberatifnya Habermas itu gimana Pak? Iya bisa, karena apa? Iya betul ya. Jadi Habermas itu kan membagi masyarakat itu kan menjadi kedua sistem ya, sistem politik sama sistem sosial kan ya. Nah di masyarakat sekarang ini kritik dari Habermas itu dominasinya itu lebih ke politik ya, ruang-ruang politiknya itu lebih tinggi ketimbang ruang sosialnya ya. Dalam arti semua kayaknya dikonversi menjadi politik kan ya. Nah itu loh, itu mungkin bagus ya. Jadi sebenarnya kan menurut Habermas itu dunia ini sistem masyarakat itu akan stabil kalau ruang sosial dan ruang politik itu ya 50% lah. 50% itu ada ruang sosial, 50% itu ada politik. Nah, sekarang ini kan masyarakat itu kan selalu ini ya di istilahnya di ibaratnya itu di politik ya. Bantuan nuansanya politik misalnya, itu kritik Habermas ya istilahnya ya. Nah, itu bagus Arfian ya istilahnya ya. Bagus, coba kamu nanti lihat apakah betul bahwa dimensi politik itu sudah dimensi sosial itu sudah istilahnya terdominasi oleh dimensi politik ya. Nah, oke. Iya Pak, baik Ya, Pak. itu bagus ya, sip. Sip Mas. Ya makasih Pak. Sama-sama. Mas Amir ya, silakan Mas Amir. Saya memakai teorinya Stuart Hall yang representasi Pak. Apakah boleh? Ya tadi kan sudah ada yang tadi ya, siapa tadi yang pakai Stuart Hall tadi ya? Itu ya, itu boleh juga ya. Jadi memang termasuk teori kritis saya kira, dan mungkin nggak tahu itu generasi yang terakhir atau generasi yang ketiga kayaknya ya, Stuart Hall itu ya. Nanti kira-kira diterapkan di apa Mas Amir? Kalau saya baca saya baca buku terus nanti wawancara tentang kayak kayak cinta bukunya Kang Habibur Rahman itu, nanti saya wawancaranya ke generasi muda kayak gitu apa enggak Pak? Apa bukunya siapa? Habibur Rahman. Itu tentang apa bukunya itu? Tentang cinta itu seperti apa? Maksudnya novel kisah cinta kayak gitu Pak. Itu yang nanti dulu novelnya pernah jadi difilmkan itu ya? Iya Pak. Oh iya iya. Apa yang dulu itu apa namanya itu? Bertasbih itu ya? Iya. Boleh Mas. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Pak. Oke Mas Taufikur Rahman. Saya menggunakan itu rasionalitas teknologis dari Herbert Marcuse. Yang saya tahu itu ada tentang kayak fetisisme atau pemujaan terhadap teknologi Pak. Itu jadi kan misalnya satu rumah itu kan itu misalnya saya pakai handphone gitu kan Pak ya. Jadi itu
di rumah semua itu kayak menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat seperti itu. Apakah bisa? Oh ya, bagus. Bisa, Mas. Jadi fetis ya, fetisisme itu kan teorinya Marx ya sebenarnya ya. Fetis. Dulu waktu di teori modern nggak diberi ya fetisisme ya. Seingat saya belum Pak, tapi mungkin sudah deh. Seingat saya sih belum sih Pak. Atau saya Belum ya. kurang tahu gitu. Mungkin dulu lebih ke ini ya, teori-teori Marx yang lebih kayak teori alienasi kesadaran kelas itu ya mungkin ya. Iya Pak. Apakah bisa begitu Pak? Ya, tapi sebenarnya teori besar Marx itu juga fetisisme ya. Fetisisme itu kan pemujaan ya. Memuja ya, suka yang ya, pemujaan terhadap material kan ya. Dan ya betul ya Mas Taufikur Rahman ya, di masyarakat kita ini kan sangat memuja material ya. Misalnya ya tadi kan nanti kan akan diterapkan di handphone ya, tetapi kalau kita lihat misalnya kendaraan kan juga ya, suka yang baru-baru ya. Kayaknya terpesona ya dengan kendaraan ya. Misalnya kendaraan muncul yang baru itu langsung kayaknya apa ya, meleleh ya. Meleleh. Jadi satu beli minta beli ya itu ya. Oke, bagus juga kamu fetisisme. Istilahnya pemujaan terhadap teknologi berlebihan ya itu ya. Nah, pernah ada eksperimen itu di Australia itu ya. Anak-anaknya diajak apa? Diajak makan bersama ya, ditraktir orang tuanya itu makan bersama, tetapi syaratnya itu tidak boleh bawa handphone ya. Tapi waktu di tempat lokasi itu kayak cemberut semua ya. Jadi anaknya makan tapi cemberut ya, istilahnya tidak menikmati ya. Jadi kalau intinya ya, baru bisa menikmati itu dengan handphone ya, dengan main itu. Jadi betul tadi yang katakan oleh Mas Taufikur Rahman ya, cara menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya. Oke, bagus Mas. Saya suka itu ya. Oh, baik Pak. Tapi saya cuma mengingatkan saja, soalnya itu hampir mirip sama anak kelas lain Pak. Apakah boleh? Yang kasusnya sama nggak? Ya, tentang mirip kasusnya itu juga, sama kelas lain. kasusnya sama. Ya mirip. Misalnya bisa nggak misalnya kamu coba istilahnya gini, istilahnya teorinya boleh sama tetapi kasusnya boleh nggak beda istilahnya. Oh, tapi itu kasus apa teorinya beda Pak. Teorinya beda, kasusnya mirip. Oh iya nggak apa-apa. Kalau teorinya beda nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa Mas. ya. Baik Pak, terima kasih. Oke Mas. Saya Pak, Oke Tiara. saya mau pakai itu akal budi menjadi alat yang netral punya Horkheimer, bisa nggak Pak? Horkheimer ya. Iya, Oke. Akal budi sip. Terus nanti kamu terapkan di mana Tiara? Di apa Tiara? itu saya mau mengkaitkan sama masyarakat modern yang memperalat agama itu Pak untuk kepentingan bisnis. Jadi kayak di mall-mall itu kan kalau misal Natalan terus atau hari raya itu kan selalu pakai ornamen-ornamen gitu kan Pak. Nah itu kan unsurnya kan keagamaan, tapi secara tidak langsung itu dikomersialkan. Itu boleh nggak Pak? Oh boleh, bagus sekali ya. Jadi memang kapitalis itu kan tidak punya agama ya. Semua agama dikomersialkan ya. Jadi momentumnya apa aja, nanti Natalan dipakai, nanti apa Idul Fitri dipakai, itu kan. Dia memang istilahnya ya agamanya kapitalis kan uang ya. Nah, tapi dia menjadi itu benar yang dikatakan Tiara tadi, itu dia mengeksploitasi budaya ya, budaya keagamaan itu ya. Oke, bagus itu Tiara ya. Iya Bagus Pak. ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, sebentar Tiara ya. Iya. Itu kan seolah-olah mereka kan peduli terhadap agama ya. Iya. Seolah-olah ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya penelitiannya Tiara ya, yang kita nggak tahu ya. Jadi seolah-olah nggak peduli ya. Iya Pak. Oke. Ya, makasih. Sama-sama. Lanjut Saya yang Ya, saya rencana mau pakai teorinya Jürgen Habermas ya, tindakan komunikatif. Nah, itu apakah sama kayak kan Andre juga udah ngejelasin yang rasionalitas komunikatif. Itu apakah sama, Pak?
Boleh, asalkan nanti kasusnya beda aja nggak apa-apa ya. Kasusnya apa nanti kira-kira? Oke. Rencana itu Pak, kan yang tindakan komunikatif itu kan mengatakan kayak perubahan sosial itu harusnya dilakukan dengan komunikatif dengan masyarakat yang dengan komunikatif sehingga menghasilkan konsensus seperti itu kan Pak. Nah mungkin kayak penentuan kebijakan kayak gitu Pak. Oke. Ya, komunikatif itu sebenarnya konsensus dalam arti lebih mementingkan kepentingan umum ya, orang lain ya. Kepentingan orang lain itu betulnya. Kamu nanti terapkan di regulasi ya, kebijakan ya. Iya. Apa kebijakan apa? Kalau kebijakan misal di kabupaten atau di kota kayak gitu bagaimana Pak? Boleh, lebih bagus kan kebijakan misalnya tadi ada yang menganalisis pemerintah atau negara nggak apa-apa, tapi lebih lokal juga lebih bagus ya, istilahnya kalau dalam teori kritis itu semakin fokus istilahnya ya, semakin fokus. Iya. Tapi belum tahu ya nanti kebijakan apa itu ya. Iya belum Pak, masih mau cari-cari dulu. Ya bagus. Jadi kalau kamu misalnya kita menggunakan teori kritis itu memang apapun akan dikritik ya, akan ditelaah ya. Misalnya orang memberi bantuan aja ditelaahkan itu. Seperti tadi ya, Tiara tadi ya. Orang misalnya Jokowi kok seolah-olah kok peduli terhadap agama ya. Tapi apa betul ya gitu ya. Nah, itu kan teori kritis kan juga dia akan mengkritik. Mencari celah. Ini kayaknya ada sesuatu kan gitu ya. Ada sesuatu. Iya, Pak. Nah, termasuk Mbak Fauzi kan juga iya kan nanti akan melihat itu ya istilahnya ya misalnya gini, sebenarnya bantuan itu sudah haknya masyarakat, iya. Tetapi kadang-kala itu kemasannya yang berbeda kan gitu ya istilahnya ya, Mbak Fauzi ya. Kemasannya itu seolah-olah ini yang bantu ini kan, padahal sebenarnya uang itu ya memang harusnya itu harus kembali ke masyarakat sebenarnya. Tetapi ketika dikemas, ada kemasan misalnya, ternyata ya memang makanya kita itu memang harus benar-benar selalu itu menanyakan sesuatu itu. Ini dibantu, tapi apa betul ini haknya orang ini atau haknya siapa itu? Atau sebenarnya itu haknya seharusnya tanpa harus ada embel-embel misalnya. Nah, itu penting ya. Oke, Mbak Fauzi ya, sip. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya Pak. Oke. Saya mau pakai teorinya Adorno yang emansipasi dan rasionalitas. Itu bagaimana, Pak? Iya, boleh juga. Semuanya pokoknya yang tentang Adorno, Horkheimer boleh. Tapi nanti apa? Kamu terapkan di apa, Jessica? Iya, Pak. Itu saya kan udah baca ya. Itu kan udah baca-baca sebagian. Itu ada yang tentang kemajuan teknologi. Itu gimana, Pak? Kemajuan teknologi? Iya. Terus teknologi apa nanti kira-kira yang mau ditelaah oleh Jessica? Tentang itu, masyarakat modern yang telah kecanduan dengan teknologi gitu, Pak. Ya, oke, betul. Kan Adorno tadi ya? Iya, Pak. Ya, Adorno ini kan ketika di Jerman dia didominasi oleh politik Nazi kan. Jadi kayaknya represi itu ada di mana-mana kata menurut Adorno kan. Represi itu bisa berupa militer ketika di Jerman. Represi juga bisa berupa budaya misalnya di Amerika. Kayaknya didominasi oleh musik. Nah, sekarang kan teknologi ya sekarang ya. Ya, yang istilahnya yang merepresi manusia kan teknologi kan ya. Yang awalnya mungkin seolah-olah netral ya, seolah-olah membantu manusia. Tetapi akhirnya nanti akhirnya berdampak. Nah, cuma teknologinya ini Jessica kan belum jelas ya istilahnya ya. Iya, belum, Pak. Misalnya gini ya Jessica ya. Kan sekarang kan orang kan dimudahkan dengan sepeda motor ya. Iya. Ya, sepeda motor dan kemana-mana kan
pakai sepeda motor ya, ke Alfamart, ke Indomaret, ke pasar, ke yang sebenarnya deket aja pakai ini ya, pakai sepeda motor ya. Iya. Kira-kira dampaknya apa kira-kira, Jessica, pada manusia? Dampaknya kalau secara sosial itu mungkin adanya kemacetan juga bisa, terus adanya kayak apa ya? Kecenderungan untuk lebih memilih apa teknologi yang lebih terbaru gitu, Pak. Misalnya ada sepeda keluaran terbaru, mungkin mereka akan mengikuti yang keluaran terbaru gitu, Pak. Jadi sebenarnya Mbak Jessica ya, jadi misalnya sepeda motor itu aja bisa dikaji yang sangat mendalam ya. Tadi betul kemacetan ya. Yang kedua misalnya polusi kan ya, karena hampir sepeda motor itu ya ada polusinya walaupun sekarang 4 tak ya. Dulu 2 tak, sekarang 4 tak. Itu tetap ada polusi, ada karbon dioksida ya. Terus mungkin tadi itu istilahnya konsumer misalnya dengan membeli yang baru, atau jika konsumer banyak menghabiskan bahan bakar ya. Nah, itu misalnya pada dampak itu bisa juga pada dampak pada dirinya sendiri juga ya. Orang cenderung kan nggak mau berjalan ya. Ketika orang nggak mau berjalan maka problemnya adalah kegemukannya. Itu ya. Problemnya kegemukan. Lalu apa? Nanti rapuh kakinya ya. Kaki akan rapuh, tulang akan rapuh sehingga nanti itu umur berapa itu kebanyakan sudah kena ini ya, kena pengerapusan tulang ya. Pengerapusan tulang. Iya tadi kegemukan tadi akhirnya juga mengalami kerapusan tulang, akhirnya juga diabetes ya. Sehingga dampaknya luar biasa sebenarnya Mbak Jessica ya, kalau ingin melihat analisis saja dampak sepeda motor itu sebenarnya sangat luar biasa ya bagi dirinya sendiri maupun bagi sosial ya, bagi lingkungan ya. Itu ya kayak gitu sebenarnya. Makanya kalau bisa misalnya nanti slogannya ya kalau dekat-dekat lebih baik jalan kaki kan gitu kan. Aksinya misalnya. Itu ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Jessica ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi nanti teman-teman itu bisa menganalisis secara detail ya. Bagaimana sih dampak teknologi itu. Memang teori kritis ini memang spesifik ya. Datang dengan tiba-tiba mengkritik habis tentang teknologi, pengetahuan, bisa teknologi itu. Dan iya kebanyakan dia menghadirkan dengan analisis yang tajam ya. Analisis yang tajam. Hanya dengan sepeda motor aja itu bisa berdampak pada banyak hal ya tentang penyakit sosial tadi, kemacetan, pemanasan global, polusi, maupun ke dampak individu ya. Oke. Lanjut kalau ya masih ada. Ya, Wijaya. Ya, tentang itu teorinya Habermas yang modernitas, Pak. Apakah bisa? Boleh modernitas. Nanti kira-kira kasusnya apa, Mbak Yusita? Itu, Pak, tentang apa digitalisasi pendidikan saat ini melalui daring gitu. Pendidikan? Dalam daring saat ini. Agak putus-putus ya, Mbak Yusita. Coba lagi. Mau mengaitkan tentang pembelajaran saat ini. Halo? Oh, pembelajaran saat ini ya? Ya. Yang pembelajaran yang daring itu ya? Iya, Pak. Oke. Bagus. Tadi nanti dampak dari pembelajaran daring ya, online itu kan juga menggunakan teknologi ya. Nah, ini nanti coba kamu ini ya, coba baca-baca juga tentang kesenjangan digital ya.
kesenjangan digital, lalu literasi digital ya. Ada dua hal itu yang nanti akan membantu kamu ya. Jadi Pak. kesenjangan digital itu ini kan tiba-tiba kan pembelajaran daring ya. Tapi kan masyarakat itu kan mengalami kesenjangan digital kan ya. Tidak semua punya Android ya. Mungkin orang tuanya yang punya ya. Kalaupun tak punya kan tidak semua orang bisa membeli kuota kan. Kuota misalnya keterbatasan uang untuk kuota itu. Tapi kalau ada kuota belum tentu ada sinyal kan kadang-kala ya. Ada sinyal kan. Kalaupun tak ada sinyalnya kan tidak merata ya sinyalnya. Akses internet yang tidak merata itu kesenjangan digital ya. Ya istilahnya itu bisa merugikan banyak orang ya, banyak orang-orang yang mengalami kesenjangan itu ya. Nah, itu dampaknya. Nah, literasinya juga kurang ya, sehingga sekarang ini kan anak-anak akhirnya kan hampir menggunakan handphone Android ya, orang tuanya membelikan, tapi nanti kan akhirnya nggak terkendali kan, anak-anak akhirnya kecanduan kan ya, kecanduan. Seperti ini Mbak Yusita ya. Dulu awalnya mereka itu menolak pembelajaran daring ya anak-anak itu ya. Pada mungkin 2 minggu setelah pembelajaran daring itu rata-rata, oh enak pembelajaran yang biasa kita ketemu teman-teman di kelas, misalnya di sekolah kan gitu. Nah, setelah berjalan 5 bulan itu mereka malah lebih suka apa? Pembelajaran daring ya. Ketika muncul wacana akan di kelas akan diganti ya, misalnya tidak daring lagi, mereka oh enak daring. Nah, itu intinya apa? Intinya anak-anak sudah kecanduan apa? Kecanduan. Iya. Nah, itu. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Mereka sekarang kan sudah dibelikan handphone orang tuanya, sudah diberikan akses internet. Akhirnya itu karena literasi digitalnya kurang, akhirnya dia menyalahgunakan itu. Nah, bagus itu. Saya suka ya, Mbak. Ya Pak, terima kasih. Ya, Mbak Sita, terima kasih sama-sama. Bagaimana? Ada lagi? Pak, ini saya ingin bertanya terkait dengan tugas Pak sebentar. Iya, kan tugasnya kan untuk tugas yang sebelum UTS itu kan mengumpulkan sebuah video ya Pak ya, video penjelasan teori. Nah, untuk yang UAS itu kan kita kayak menjelaskan teori-teori tersebut kayak apa ya intinya? Apa ya intinya? Teori-teori tersebut yang kasusnya tersebut sudah ada di lapangan seperti itu Pak. Itu ya Pak ya. Ya, terus setelah itu ditelaah, kita harus wawancara juga nggih Pak ya? Iya, wawancara ya, betul. Itu wawancaranya yang maksudnya apabila semisal ya Pak ya, kalau tadi kan saya mengutip punyanya Linggar tadi kan terkait dengan perceraian, berarti kan kita harus mencari tahu apa alasan dari perceraian seperti itu ya Pak ya? Iya, betul ya. Oh iya, baik Pak. Tadi kan mungkin ada bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Tadi kan misalnya ada yang misalnya ambil sepeda motor tadi ya. Misalnya teknologi ya. Nah, dia bisa wawancara dengan tetangganya juga bisa, dengan keluarganya juga bisa. Nah, misalnya kenapa kok Anda ke depan aja kok pakai sepeda motor kan gitu ya. Alasannya apa kan gitu. Kita ingin tahu alasannya misalnya. Kenapa Anda mungkin hanya sekitar 500 meter kan? Enggak sampai 1 kilo kok. Nggak mau jalan kaki misalnya. Nah, kita itu ingin tahu alasan-alasannya seperti apa kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, wawancara. Jadi makanya kita itu usahakan ambil kasus yang tidak jauh dari teman-teman sendiri. Karena teori itu tidak hanya konsep ya, mempelajari konsep, tapi bagaimana penerapannya itu yang paling penting ya. Karena kelemahan di kita itu penerapan teorinya itu yang paling lemah, penerapannya itu paling lemah. Nah, coba diterapkan dengan melakukan wawancara. Nah, terus di mata kuliah ini kan harus ada aksi ya. Aksi misalnya tadi itu yang sepeda motor tadi gimana caranya ya?
misalnya ya bisa dia membuat media edukasi ya, edukasi di ya tadi membuat dampak dari sepeda motor misalnya. Terus membuat video istilahnya mari kita biasakan untuk jalan kaki karena jalan kaki itu sehat. Sepeda motor itu dampaknya. Nah, nanti bisa membuat video nanti kita diunggah di channel kita itu misalnya kalau jalan kaki itu membakar kalori berapa. Kalau sepeda motor itu misalnya ya tadi kan tidak membakar kalori, malah istilahnya apa? Polusi kan misalnya itu ya. Jadi macam-macam istilahnya aksi apa yang bisa dibuat. Yang kemarin kan kita contohkan misalnya bisa saja kalau membuat semacam kayak selebaran ya. Terus di pinggir jalan itu misalnya stop korupsi misalnya, itu kan juga aksi kan. Ya, jadi aksi itu macam-macam ya, bisa juga dengan membuat video edukasi juga bisa, membuat media edukasi, atau langsung tadi dengan membuat selebaran di bawah itu misalnya. Atau juga diskusi ke misalnya ya diskusi ini mungkin agak melibatkan orang ya. Mungkin bisa online misalnya. Ya tergantung pada yang diteliti itu apa. Karena setelah kita meneliti itu kita ingin tahu, lalu baru kita ingin memberikan treatment kan gitu, Mas. Mas Fakrial. Pak, Oh iya, saya mau gini, tadi kan ada beberapa yang kayak objek wawancaranya, maksudnya itu kayak mungkin presiden gitu kan, kita nggak mungkin kayak mau wawancara sama presiden gitu, Pak. Oh enggak harus presiden, enggak harus. Misalnya apa tadi itu contohnya apa? Agita. Terkait yang deliberasi tadi, Pak. Teorinya. Yang teori yang deliberasi apa tadi? Deliberasi itu kan justru malah ini bahwa masyarakat itu harus dilibatkan. Masyarakat jadi partisipasinya itu tidak hanya parlemen, tidak hanya eksekutif, justru malah misalnya ketika mau ada kebijakan, mau ada regulasi itu sebenarnya masyarakat itu perlu dilibatkan. Jadi malah wawancara malah di masyarakat masalah. Apa Anda dilibatkan enggak gitu misalnya menyusun undang-undang ini kan gitu ya. Misalnya yang undang-undang yang lagi kontroversial itu apa misalnya? Misalnya itu apa? Undang-undang apa? Cipta apa? Yang lagi tren itu? Omnibus Law, Pak. Nah, misalnya Omnibus Law misalnya Omnibus Law ini kan misalnya gini. Kan apakah misalnya wawancara ke buruh misalnya, pekerja kan, apa Anda pernah dilibatkan enggak kan gitu. Kalau di deliberatif ya harus melibatkan masyarakat. Jadi sebelum undang-undang itu diketok ya harus proses pembuatannya itu sendiri harus melibatkan banyak orang, banyak masyarakat sehingga istilahnya gini, membuat undang-undang tentang nelayan. Nah, apakah nelayan pernah dilibatkan enggak misalnya? Atau tadi itu Omnibus Law misalnya apakah buruh dilibatkan misalnya? Ya, misalnya kan Anda tinggal di Sidoarjo kan bisa itu banyak serikat buruh juga ada. Di Surabaya juga ada misalnya Anda bisa wawancara di situ. Nah, nanti hasilnya saya nggak pernah dilibatkan misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak harus wawancara yang tertinggi, justru malah nggak perlu. Kita malah wawancara yang masyarakat yang grassroots aja malah harus bawa ya. Bagaimana? Pak, saya mau tanya. Ini saya nanya mau teorinya Millet yang feminisme. Itu apakah bisa? Teorinya siapa? Kate Millet. Ivanili? Kate Millet, Pak. Yang feminisme. Coba, apakah sudah dibaca, apakah dia memang punya genealogi ke Mother Frankfurt kira-kira? Oh, lihat. Tidak, Pak. Tidak ya? Iya, Pak. Memang tidak ada
tidak ada jejak-jejak di Mother Frankfurt sama sekali? Tidak. Wah, kalau tidak, ya ini, Ganti, Pak. mending cari aja yang ini, yang ada genealoginya ke Mother Frankfurt ya. Oh, iya, Pak. Baik. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, Pak, jadi Iya, Pak Rahma. itu Pak, saya mau pakai tentang industri kebudayaan. Dengaran kan, Pak? Iya, Adorno ya. Iya, yang industri kebudayaan. Kasusnya tentang industri hiburan yang disukai masyarakat, kayak industri televisian gitu loh, Pak. Kayak sinetron, drama gitu-gitu, Pak. Apakah bisa, Pak? Oh, bisa Kak. Oh, bagus itu ya. Bisa, ya, bagus. Oh, iya. Ya, Pak, makasih kalau gitu, Pak. Oke, sama-sama. Masih ada yang belum ya? Masih, Pak, sebenarnya. Silakan Kak Alma, yang belum. Oh iya, Pak, kemarin saya kan belum menyertakan bukti kasusnya gitu kan, Pak. Nah, saya kan kemarin itu pakai pengakuan identitas teorinya Axel Honneth. Nah, itu saya mau ambil kasusnya itu kesetaraan hukum gimana, Pak? Boleh ya, kesetaraan hukum ya. Itu jadi lebih ke kayak melihat itu hukum itu kayak tumpul ke atas tajam ke bawah gitu, Pak. Iya betul itu ya. Karena apa? Di teorinya Marx itu kan ketika mungkin dulu pernah nggak mengambil tentang sosiologi hukum ya? Belum, nggak ambil ya sosiologi hukum ya? Ambil, Pak, semester kemarin, semester 3. Iya. Itu kan diajari Kak dari sosiologi hukumnya Marx itu ya? Iya, diajari, Pak. Ya, kan hukum kan pandang bulu ya. Iya. Ya. Nah, dan ada solidaritas kan ya antar kelas itu kan ya. Iya, benar. Ketika pelakunya itu kan kelas atas kan penegak hukum kan ini kan ada solidaritasnya kan ya. Iya. Ada solidaritas ya. Cuma kan ada kesadaran kelas kan. Oh, ini sama-sama kelas elit kan gitu ya. Masih ada kayak semacam solidaritas. Nah, itu kan ya. Tapi ketika pelakunya itu kan kelas bawah kan ya itu dia ya tidak ada ini, nggak ada solidaritas, istilahnya tadi kan tajam ke yang kelas bawah ya. Nah ya mungkin bagus ya, bagus. Apalagi dulu kamu nggak ada tugas di sosiologi hukum tentang itu. Kalau ada kan bisa dipakai itu ya. Kalau di sosiologi hukum belum sih Pak, kalau tugas itu mungkin cuma dijelaskan dan kayak apa ya, teori yang itu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kayak udah mendalami banget gitu loh Pak teorinya. Terus saya mau sandingkan sama ini yang Axel Honneth ini. Iya, memang itu kan teorinya Marx ya itu ya. Memang ada kaitannya. Oke, bagus itu ya. Relevan. Siap. Bagaimana? Masih ada yang belum? Mbak Gita, atau sudah dah? Sudah semua dah? Sebentar Pak, kayaknya ada yang belum bertanya tapi kayaknya kasusnya udah ada yang sama gitu loh Pak dipakai. Oh iya Kak apa-apa. Ya. Kalau misalnya teorinya sama tapi kasusnya beda itu gimana Pak? Bisa? Boleh. Boleh ya, Pak. Yang penting beda kasusnya ya. Mungkin yang di grup ini sudah semua, soalnya saya lihat itu udah, tapi mungkin yang di luar grup itu udah konsul kemarin gitu Pak, atau ada kepentingan lain makanya gak join. Gak apa-apa.
Atau gini Mbak Gita ya, misalnya gini, jadi ini kan teman-teman kan lagi proses membaca ya, Iya, buku-buku Pak. ya. Itu sudah bisa dikirimkan ke kita ya. Misalnya sedang membaca buku lalu memberikan apa semacam komentar di video mungkin 5 menit nggak apa-apa. Kalau itu Oh. boleh 3 menit, boleh 2 menit nggak apa-apa boleh. Tidak ada Berarti durasi ya, Pak durasinya ya? pendek nggak apa-apa, Pak? 3 Nggak menit, apa-apa. 5 menit. Kan nanti kan yang lebih dari 10 menit itu kan yang nanti kan yang untuk persyaratan sebelum UTS itu kan ya. Oh, iya. Nah, tapi kalau misalnya Sebelum dalam UTS. persyaratan dalam sebelum UTS itu ya, kan lebih 10 menit ya. Tapi kalau sekarang lagi pembacaan ini, misalnya lagi membaca lalu divideokan aja nggak apa-apa. 2 menit, 3 menit boleh. Itu malah menarik ya, misalnya ya. Misalnya lagi, ini kan teman-teman kan saya lihat rajin membaca ya. Nah, eman-eman kalau nggak divideokan misalnya setelah membaca gitu. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti itu kan bisa menambah nilai kan. Kalau saya misalnya teman-teman kalau aktif kirim video hasil dari pembacaan, saya kira kok bisa membantu nilai nanti. Oh, ya, Pak. Jadi Jadi untuk jangan yang sebelum UTS itu hanya apa ya? Penjelasan tentang teorinya aja ya, Pak. Buat kasusnya setelah UTS. sebelum UTS. Yang harus ada satu video yang lebih dari 10 menit itu. Tapi kan ini kan untuk setelah membaca kan bisa kan dilaporkan ke kita dengan video kan ya. Oh. Iya. Kalau itu nggak Pak. dibatasi durasinya ya. Iya. Mungkin lebih dijelaskan lagi yang terkait yang setelah UTS itu, Pak, yang 10 menit ke atas itu bagaimana mekanismenya gitu, Pak. Masalahnya masih belum paham juga. Setelah UTS lah. Iya. Kan gini kan setelah itu kan nanti kan setelah sebelum UTS kan teorinya sudah. Lalu kan teman-teman kan melakukan small riset kan ya. Hasil dari Iya. small riset itulah yang dibuat video itu ya. Tetapi jadi video itu kayak berisi hasil small riset sekaligus aksinya ya. Ada aksinya ya. Misalnya tadi kan dampak dari teknologi diterapkan di sepeda motor tadi kan ya. Nah, videonya kan durasinya yang pertama kan menjelaskan hasil risetnya itu seperti apa kan ya. Atau tadi hasil wawancara tadi di pengadilan agama tadi itu seperti apa. Nah, itu misalnya 10 menit, nah berarti kan mungkin 5 menit ya dia membicarakan. Atau lebih aja nggak apa-apa dari 5 menit. Nah, setelah kan akhirnya kan ada hasil dari penelitian itu kan, nah di teori ini kan harus ada aksi. Nah, aksinya kan misalnya yang tempo hari itu ya membuat selebaran karton lalu ditulisi stop korupsi tapi dia duduk di pinggir jalan kan itu ya. Untuk menarik perhatian orang kan gitu misalnya. Nah, itu jadi video itu berisi hasil small research ditambah plus tadi aksi yang tadi itu yang duduk tadi itu. Nah, seperti itu. Gimana Mas Fakrian? Oh iya, Pak, paham. Berarti pengumpulannya hanya video saja ya, Pak ya? Video saja, ya, video saja. Oh, baik. Small risetnya berarti hasilnya dalam bentuk video. Itu setelah UAS setelah UTS ya? Iya, setelah sebelum UTS. UAS. Ya. Ya. Berarti untuk tugas itu 1 semester itu cuma 2 ya, Pak? Video semua itu sebelum sama sesudah UTS. Nah, cuma tadi kan Mbak Gita kan boleh membuat video-video yang lebih yang kecil tadi kan boleh ya, tidak harus 2 itu kan ya. Itu kan minimal kan ya Mbak Gita ya. Oh iya, iya Pak. Ya, Iya, saya Pak, paham. Minimal. Baik. Bagaimana? Udah selesai ya? Sepertinya sudah, Pak. Soalnya yang di grup udah tanya semua. Oke, kalau gitu ya, baik. Kita akhiri. Oke, selamat berlibur ya, karena ini tanggal merah. Iya, Sudah Pak. bisa berlibur dan ya oke. Dan jaga kesehatan, hati-hati ya karena ini COVID-nya banyak yang kena ya. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. Jaga kesehatan, terus banyak istirahat.
Oke, terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah diluangkan Waalaikumsalam. waktunya. Cek. Terima kasih, Pak. Pak Jaki. Pak, Ini saya ya ya ngomong lah. Pak, saya mau itu Pak konsultasi Pak. Kenapa? Mau konsultasi tentang judul untuk mata kuliah metode kualitatif. Oh iya, katanya mau akan ada Zoom ya? Kapan kira-kira? Oh, sekarang nggak bisa ya Pak? Nah, kan harus ada koordinasi dengan teman-teman dulu kan ya? Teman-teman insya Allah bisa, Pak. Iya Pak. Ya bisa, Pak.